Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut di part 2 untuk pembahasan soal OSN Fisika tingkat kabupaten untuk materi dimensi. Kita langsung saja lanjut ke soal nomor 1. Ini adalah soal OSN tingkat kabupaten tahun 2007. Sebuah pesawat dengan massa M terbang pada ketinggian tertentu dengan laju V. Kerapatan udara di ketinggian itu adalah ρ. Diketahui bahwa gaya angkat udara pada pesawat itu bergantung pada massa jenis udara, laju pesawat, luas permukaan sayap pesawat, dan suatu konstanta tanpa dimensi. Ini bergantung pada geometri sayap pesawat. Pilot pesawat memutuskan untuk menaikkan ketinggian pesawat sehingga rapat udara turun menjadi 0,5 ρ. Tentukan berapa kecepatan yang dibutuhkan pesawat untuk menghasilkan gaya angkat yang sama. Jadi untuk soal seperti ini, yang pertama kita cari adalah bagaimana bentuk dari persamaan gaya angkat pesawat. Di sini sudah diberikan penjelasan bahwa gaya angkat pesawat itu bergantung sama kerapatan udara, laju pesawat, luas sayap pesawat A, dan suatu konstanta. Jadi kita bisa menuliskan bentuk persamaan dari gaya angkat pesawat itu adalah ada konstantanya, terus ada massa jenisnya, ρ-nya, ada laju pesawatnya, kemudian ada luas sayap pesawatnya. Cuma kita belum tahu ini bentuk pangkatnya semua yang di sini itu seperti apa. Jadi kita kasih saja pangkat. Untuk yang konstanta tidak perlu. Massa jenis kita anggap saja pangkatnya X, P itu pangkatnya Y, A itu pangkatnya Z. Nah, untuk menentukan nilai X, Y, Z ini, maka kita selesaikan dengan menggunakan analisis dimensi. Untuk X sendiri, itu gaya dimensinya M, L, T pangkat minus 2, itu sama dengan K, konstanta tak berdimensi. ρ itu massa jenis dimensinya M, L pangkat minus 3. Kemudian ini berpangkat X ya, jadi kita pangkatkan dengan X. V itu kecepatan dimensinya L, T pangkat minus 1, ini berpangkat Y. Kemudian A itu luas permukaan, itu dimensinya L pangkat 2. Kemudian berpangkat Z. Nah, kemudian kita bisa sederhanakan lagi. M, L, T pangkat minus 2 itu sama dengan, nah di sini M pangkat X ya. Kemudian untuk yang L-nya, di sini L-nya itu ada 3 ya. Di sini L pangkat minus 3X, di sini L pangkat Y, di sini L pangkat 2Z. Karena dikali berarti pangkatnya dijumlah. Berarti minus 3X ditambah, di sini L pangkat Y ditambah Y, di sini L pangkat 2Z. Berarti tambah 2Z. Kemudian ada T pangkat minus 1 pangkat Y, berarti pangkat minus Y. Nah, untuk tanda sama dengan seperti ini itu artinya suku di sebelah kiri itu harus sama dengan suku yang sebelah kanan. Kalau misalnya untuk yang dimensi M di sini pangkat 1 ya, maka yang sebelah kanan juga harus pangkat 1. Supaya pangkat 1 yang sebelah kanan berarti nilai X itu harus sama dengan 1. Sama juga untuk yang dimensi L, di sini sebelah kiri berpangkat 1, berarti ini juga harus berpangkat 1. Jadi minus 3X ditambah Y ditambah 2Z itu harus sama dengan 1 juga. Kemudian untuk yang T, T-nya di sini pangkat ya cocok ya, di sini pangkat minus Y. Kemudian di sini T-nya pangkat minus 2, di sini T pangkat minus Y. Supaya sama, berarti Y itu harus sama dengan 2. Jadi X-nya 1, Y-nya 2. Nah, untuk nilai Z-nya bisa kita substitusi nilai X dan Y ke persamaan yang ini ya. Jadi kalau misalnya kita substitusi ke persamaan yang ini, kita dapatkan minus 3 X nya 1
ditambah Y-nya 2 ditambah 2Z itu harus sama dengan 1. Jadi minus 3 ditambah 2 berarti minus 1. 1 ditambah 2Z sama dengan 1, atau 2Z ini minus 1 pindah ke kanan, jadi ditambah 1 tambah 1 2, berarti Z sama dengan 1. Jadi kita sudah dapatkan semua nilai X, Y, dan Z nya. Berarti rumus gaya angkat pesawat F itu sama dengan K rho pangkat X. X nya kan 1, jadi rho pangkat 1 V pangkat Y, Y nya 2, berarti pangkat 2 dikali A pangkat Z nya 1, berarti dikali dengan A. Jadi ini rumus gaya angkat udara pada pesawat. Nah, yang ditanyakan di soal ini pilot pesawat memutuskan untuk menaikkan ketinggian pesawat sedemikian sehingga rapat udaranya turun menjadi 0,5 rho. Ditanyakan, tentukan berapa kecepatan yang dibutuhkan untuk menghasilkan gaya angkat yang sama. Jadi di sini ada dua posisi berbeda ya. Jadi posisi pertama sama posisi kedua harus gaya angkatnya katanya sama. Jadi F1 sama dengan F2. Nah, kalau kita masukkan rumus F1 berarti K massa jenis udara di ketinggian pertama itu rho. Terus untuk kecepatannya itu sebesar V ya. V pangkat 2 dikali dengan luas permukaan sayap pesawat A. Kemudian untuk yang kedua, ketinggian kedua itu K dikali massa jenis ketinggian kedua itu 0,5 rho ya. Berarti 1/2 dari rho dikali kecepatannya untuk yang ketinggian kedua. Nah, ini kita cari berapa kecepatannya dikali luas permukaan sayap pesawat itu tidak berubah ya, tetap A. Nah, dari sini bisa kita coretkannya. Kita coret juga rho-nya bisa sama yang A-nya. Nah, dari sini kita dapatkan V pangkat 2 itu sama dengan 1/2 V2 pangkat 2, atau V2 pangkat 2 itu sama dengan dipindah jadi 2 kali V2 pangkat 2, atau V2 itu sama dengan akar 2 V kecepatan yang pertama. Jadi ini bentuk kecepatan pesawat untuk ketinggian yang kedua supaya gaya angkatnya sama. Oke, kita lanjut untuk soal yang kedua. Ini soal OSN tingkat kabupaten tahun 2016, osilasi tetesan air. Nah, tinjau fenomena osilasi bebas yang dialami suatu tetes cairan yang berhasil direkam oleh beberapa astronot pada saat mereka sedang mengorbit di ruang angkasa bebas gravitasi. Fenomena ini mereka temukan pada saat mereka sedang berusaha menangkap satu tetes air yang besar dan kemudian merekamnya dalam bentuk video. Para astronot berhasil mengamati dengan jelas kalau ukuran atau jari-jari tetes air tersebut benar-benar berosilasi. Jadi tetesan air pada saat diamati oleh astronot di luar angkasa, ternyata tetesannya itu berosilasi. Nah, fenomena ini belum diketahui banyak orang karena mereka yang bermukim di permukaan bumi yang gravitasinya mengakibatkan tetesan cairan mengalami jatuh bebas lebih cepat sehingga tidak sempat mengalami osilasi. Jadi seandainya di bumi tetesan air itu melayang, maka kita juga bisa mengamati kalau tetesannya juga berosilasi. Fenomena populer ini pertama kali diselesaikan oleh Lord Rayleigh yang hasilnya telah dipublikasi dalam majalah ilmiah Nature volume 95 halaman 66 tahun 1915. Yang pertama yang dicari, dengan mengabaikan pengaruh percepatan gravitasi bumi, tentukan besar frekuensi osilasi tetes di atas yang dianggap bergantung pada massa jenis cairan, jari-jari cairan, dan tegangan permukaan. Jadi yang pertama, yang A, itu kita diminta mencari bagaimana bentuk persamaan frekuensi osilasi tetes cairan. Nah, di sini sudah diberi
penjelasan bahwa jari-jari tetes cairan itu bergantung pada massa jenis cairan, kemudian jari-jari cairan, dan tegangan permukaan. Nah, cuma kita tidak tahu bagaimana pangkatnya di sini. Jadi kita kasih saja pangkat untuk massa jenis, pangkatnya X, jari-jari pangkatnya Y, untuk sigma itu pangkatnya Z. Nah, baru kita masukkan atau selesaikan dalam secara dari melihat dimensinya. Untuk frekuensi sendiri dimensinya itu adalah T pangkat minus 1. Massa jenis itu dimensinya itu M L pangkat minus 3. Kemudian ini berpangkat X. Jari-jari itu dimensinya L pangkat Y. Sigma itu tegangan permukaan. Rumus tegangan permukaan itu gaya per panjang ya. Jadi gaya sendiri itu dimensinya M L T pangkat minus 2, terus L dibagi dengan L. Nah, berarti L nya bisa kita coret. Jadi rumus atau dimensi dari tegangan permukaan itu adalah M T pangkat minus 2. Jadi kita masukkan M T pangkat minus 2 pangkat Z. Nah, kita sederhanakan T pangkat min 1 itu sama dengan di sini M-nya ada 2, di sini M pangkat X, di sini M pangkat Z. Berarti M pangkat X ditambah dengan Z. Kemudian yang L-nya ada 2 juga, di sini L pangkat minus 3X dikali L pangkat Y. Berarti pangkatnya dijumlah minus 3X ditambah Y. Kemudian yang T-nya itu T pangkat minus 2Z. Nah, baru ruas kiri itu harus sama dengan ruas kanan. Pertama kita lihat untuk yang dimensi M. Dimensi M di sebelah kiri tidak ada ya. Berarti di sini bisa kita tulis ada dimensi M tapi berpangkat 0. Karena M pangkat 0 kan nilainya 1. Nah, supaya sama, sebelah kiri berpangkat 0, sebelah kanan juga harus berpangkat 0. Berarti X ditambah Z itu harus sama dengan 0. Untuk yang L juga tidak ada sebelah kiri. Dengan cara yang sama, kita dapatkan minus 3X ditambah Y itu harus sama dengan 0 juga. Kemudian untuk yang T, sebelah kiri T pangkat minus 1, sebelah kanan T pangkat minus 2Z. Supaya sama, berarti 2Z-nya itu harus sama dengan 1, atau Z harus sama dengan 1/2. Nah, Z-nya sudah ada. Nah, nilai X itu bisa kita dapat dengan substitusi nilai Z ke persamaan yang ini. X ditambah 1/2 sama dengan 0. Nah, berarti X-nya itu harus sama dengan minus 1/2 ya, supaya ini kita tambah dengan 1/2 hasilnya 0. Kemudian untuk yang Y itu bisa kita dapat dengan substitusi nilai X ke persamaan yang ini. Jadi kalau kita substitusi, nanti minus 3 kali minus 1/2 ditambah Y itu sama dengan 0. Minus 3 dikali 3/2 dikali 1/2 berarti 3/2. Berarti Y itu sama dengan minus 3/2. Jadi kita sudah dapatkan semua nilai X, Y, dan Z-nya. Jadi kita bisa menuliskan bentuk persamaan dari frekuensi osilasi itu rho pangkat X. X-nya minus 1/2 dikali R pangkat Y. Nah, R pangkat minus 3/2 dikali sigma pangkat Z. Z-nya 1/2. Atau bisa kita sederhanakan sigma per rho pangkat 1/2, ini pangkat 1/2, ini R pangkat minus pangkat 3/2. Karena sini per 2 semua, berarti kita bisa tuliskan dalam bentuk akar ya. Berarti sigma per rho R pangkat 3 akar 2, pangkat 2. Atau bentuk ini bisa kita tuliskan dalam bentuk sama dengan itu dengan menambahkan
suatu konstanta tak berdimensi. Jadi F sama dengan K dikali akar sigma per rho R pangkat 3. Jadi ini bentuk persamaan osilasi tetesan cairan. Nah, untuk yang bagian B yang ditanyakan, untuk ukuran tetes cairan yang sama, hitung nilai perbandingan atau rasio antara frekuensi osilasi tetes cairan A dengan frekuensi osilasi tetes cairan B dengan menggunakan hasil yang di A. Jadi untuk yang B ini kita diminta berapa perbandingan FA per FB. Nah, kalau misalnya kita bandingkan di sini nilai ini ukurannya sama ya, berarti kalau ukurannya sama berarti jari-jarinya sama. Nah, frekuensi sendiri itu sebanding dengan akar sigma sama berbanding terbalik dengan rho. Jadi bisa kita tulis untuk frekuensi yang A berarti sigma A per massa jenis cairan A. Nah, karena ini dibagi, karena ada berbanding terbalik dengan sigma, berbanding terbalik dengan rho, berarti massa jenis B nya di atas, sigma nya yang di bawah. Ini dalam bentuk akar. Nah, kemudian kita masukkan nilai-nilainya. Tegangan permukaan cairan A itu 0,045 sama dengan 0,045, ada nolnya lagi sini ya, dibagi massa jenis cairan A. Massa jenis cairan A itu 1 dikali massa jenis cairan B 12,1 dibagi 0,5 untuk tegangan permukaan cairan B yang di akar. Nah, kalau misalnya kita selesaikan ini, nanti kita dapatkan nilai yang ini itu adalah 0,986. Jadi perbandingan frekuensi cairan A dengan cairan B itu 0,986. Nah, untuk yang bagian C, jelaskan kesimpulan Anda tentang pengaruh massa jenis cairan terhadap frekuensi osilasinya. Dari persamaan yang ada di A, kita lihat bahwa frekuensi itu berbanding terbalik dengan akar massa jenis ya. Jadi semakin besar massa jenisnya, frekuensinya nanti semakin kecil. Oke, untuk pembahasan KSNK di video kali ini kita cukupkan sampai 2 nomor saja. Nanti kita lanjut lagi di video-video selanjutnya. Oke, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut di part 2 untuk pembahasan soal OSN Fisika tingkat kabupaten untuk materi dimensi.